Jemaat Maha Tuhan, bersyukur, pujilah dan agungkanlah Tuhan yang telah melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. Dia telah menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar dalam perjalanan hidup ini. Dan oleh sebab itu mari memperlengkapi diri dalam tuntunan Tuhan melalui bacaan MTPJ Gemim tanggal 13 sampai 19 Maret 2022 dalam tuntunan kitab Sakaria 12 ayat 1 sampai 14. Sebelum membaca, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami dengan roh hikmat-Mu untuk membaca, merenungkan firman. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman dan semua yang mengikuti ini diberkatilah oleh Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan saat ini dari Sakaria 12 ayat 1 sampai 14 begini dikatakan. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi, yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap, setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, dan istri mereka tersendiri.
kaum keluarga keturunan Natan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, firman Tuhan disampaikan melalui Nabi Sakaria kepada umat Israel yang baru pulang dari pembuangan di Babel. Umat punya tanggung jawab untuk menata kehidupan keagamaan dan membangun kembali bait suci yang adalah simbol kehadiran Tuhan. Sakaria sebagai seorang nabi menjadi penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan adalah tentang pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Diawali dengan firman bahwa Tuhanlah yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi, yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ayat 1 dalam Sakaria pasal 12 tadi. Hal ini menyatakan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan bumi, manusia dan segala isinya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 nanti dilihat. Sebagai pencipta, dia punya otoritas untuk mengatur, mengendalikan semua yang diciptakannya, termasuk umat Israel yang sebelumnya dimurkai karena dosa mereka. Sakaria 1 ayat 12 itu, di situ dikatakan, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu. Tuhan murka karena dosa-dosa umat. Tuhan yang murkai umatnya, tapi dia juga yang menyayangi umatnya. Difirmankan dalam Sakaria 1 ayat 16a, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Juga disampaikan dalam Sakaria pasal 8, Allah menyatakan kasih-Nya membela dan menyelamatkan umatnya. Dalam bacaan Sakaria 12 ayat 2, di situ dikatakan, sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan semua bangsa menjadi pening. Pasu atau piala berisi anggur sering dipakai sebagai simbol penghakiman Allah. Nanti dilihat di Yesaya 51 ayat 17 dan ayat 22, juga Wahyu 16 ayat 19b. Pasu juga menunjuk pada sejenis mangkok besar yang sering digunakan untuk pesta anggur di zaman Israel kuno. Jadi Israel menjadi piala atau mangkuk anggur. Bangsa-bangsa yang memusuhi Israel, yang meminum akan mabuk, pening, pusing, dan kehilangan kesadaran, dan akhirnya kehilangan kemampuan untuk mengalahkan dan menguasai Yerusalem atau Israel. Bahkan firman Tuhan katakan di ayat 3, Yerusalem akan seperti batu yang diangkat segala bangsa, dan siapa yang mengangkutnya akan mendapat luka parah. Segala bangsa yang melawan umat Tuhan akan dikalahkan. Kuda menjadi bingung, menjadi buta, penunggang kuda menjadi gila. Ayat 4. Yehuda menjadi seperti anglo berapi. Ini menunjuk pada wadah terbuka yang di atasnya berisi bara api. Maksudnya, bangsa-bangsa yang menyerang Yehuda, menyerang Israel akan terbakar seperti jerami kering. Umat Tuhan memperoleh kemenangan.
itu semata-mata karena Tuhan bertindak memunahkan segala bangsa yang menyerang umatnya. Di ayat 5, 7, 8, dan 9 itu mencatat. Selanjutnya diberitakan bahwa Tuhan akan mencurahkan roh pengasihan, roh permohonan. Roh dalam bahasa Ibrani artinya roh Tuhan, nyawa, nafas, semangat. Pengasihan dalam bahasa Ibrani kane, artinya kasih karunia, belas kasihan atau mengasihi. Dan roh permohonan bahasa Ibrani takanaun, artinya bermohon, doa permohonan. Oleh belas kasih Tuhan, Dia memberikan semangat yang baru kepada keluarga dan keturunan Daud serta penduduk Yerusalem, serta menjawab doa permohonan mereka. Ayat 10. Sambil memandang dan meratapi Dia yang mereka tikam, seperti orang meratapi, menangisi anak tunggal atau anak sulung. Ratapan yang sama dengan ratapan di Megido ketika Raja Yosia terbunuh. 2 Raja-Raja 23 ayat 29 dan 2 Tawarik 35 ayat 25. Ratapan yang lain diikuti oleh Daud dan anaknya Nathan, Lewi dan kaum keturunannya, Simei dan keluarga-keluarga lain. Pemisahan antara para pria dengan istri mereka menunjukkan kebiasaan meratap dalam keluarga kerajaan di Israel. Ayat 11-14. Ini menunjuk ada ratapan yang sangat besar yang dilakukan oleh raja, dalam hal ini Daud dan keturunannya. Ratapan besar yang dilakukan oleh imam, dalam hal ini Lewi dan keturunannya. Bahkan ratapan yang dilakukan oleh seluruh keluarga, seluruh umat. Dan ratapan yang sangat besar ini berkaitan dengan kematian seseorang yang ditikam. Dan seseorang ini mempunyai kedudukan lebih penting dari Raja Yosia. Mengapa lebih penting? Karena yang meratap adalah raja, imam, bahkan seluruh keluarga, seluruh umat meratapi dia yang tertikam. Orang yang ditikam ini sangat penting. Yohanes 19 ayat 37 mengatakan, mereka memandang kepada dia yang mereka tikam. Orang yang tertikam ini menunjuk kepada Yesus. Dialah yang dimaksudkan oleh Nabi Zakaria yang telah menubuatkan itu sejak 500 tahun sebelumnya. Dan itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia tertikam oleh karena dosa-dosa kita, baik raja, imam, dan seluruh umat. Kitalah yang membawa dia tergantung di salib. Karena itu kita diajak untuk meratapi semua dosa dan hidup dalam pertobatan. Jemaat Maha Tuhan, kebenaran firman disampaikan kepada kita bahwa pertama, Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk manusia. Dialah juga yang menjaga, memelihara, mengatur, dan mengendalikan. Walau terkadang dia murka kepada umatnya karena dosa-dosa yang dilakukan. Terkadang dia menghukum, membiarkan, meninggalkan, membuang umatnya. Tapi dia mengasihi, menyayangi umat miliknya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia 31 ayat 3.
Aku, ini Tuhan yang berfirman, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Terkadang Tuhan menegur dan menghajar umatnya itu karena kasih-Nya supaya umat mau sadar dan bertobat. Wahyu 3 ayat 19 katakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu rendahkanlah hatimu dan bertobatlah. Yang kedua, Allah yang menyatakan kasih-Nya, ia juga yang membela, memberi kemenangan, menyelamatkan umat-Nya dari serangan musuh. Segala bangsa yang memerangi umat-Nya akan dihancurkan, dipunahkan oleh Tuhan. Musuh terakhir yang dikalahkan oleh Tuhan adalah iblis, kuasa kegelapan yang memerangi umat-Nya. Dia mengalahkan kuasa dosa melalui kesengsaraan, penderitaan, penyalipan. Dia ditikam, mati, dikuburkan dan bangkit. Bukti dia menang dan memenangkan umat-Nya. Kuasa maut telah ditelan dalam kemenangan Kristus. Dicatat itu di 1 Korintus 15 ayat 54. Dia telah memenangkan kita. Dan oleh sebab itu poin yang ketiga adalah umat yang telah dimenangkan oleh Dia yang tertikam, yaitu Yesus Kristus, harus sadar dengan sungguh-sungguh, meratapi lebih dalam lagi akan segala pelanggaran dan dosa-dosa, dan bertobat kembali kepada Tuhan. Itulah yang harus dilakukan di penghayatan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus ini, sambil terus menata hidup ini, melakukan pekerjaan Tuhan di bidang kita masing-masing, memberi diri melayani Tuhan, termasuk mendoakan dan mensukseskan pelaksanaan pemilihan di Aras Sinode untuk kategorial BIPRA, BPMS, dan pemilihan kelompok pelayanan lansia, supaya semua proses yang berlangsung sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan dan datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya ini yang akan kita lakukan sehingga Tuhan diagungkan, dimuliakan kini dan seterusnya. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Bila kebenaran firman ini memperlengkapi kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan dan bahkan juga sebagai umat Tuhan, apalagi dalam menjawab tuntutan kebutuhan pelayanan. Biar kuasa Tuhan bekerja dalam hidup ini, supaya pelayanan kami dari hari ke hari semakin diberkati dan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Dan diberkatilah tim multimedia yang Tuhan pakai untuk melayani melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini. Dan diberkati semua yang dengan taat setia tekun mengikuti pelayanan ini. Diberkati dimanapun mereka berada. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu hebat. Mari kita terus memperlengkapi diri untuk menjawab tuntutan kebutuhan pelayanan. Sehingga kita umat Tuhan semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.